Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 29 September 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Parigi Moutong bergerak cepat menangani insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 2 Taupa. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran melaksanakan panen raya jagung kuartal 3 di Desa Anjir. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menggelar kegiatan hipnoterapi atau hipnomotivasi untuk ratusan siswa SMKN 1 dan SMKN 2 Poso. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Parigi Moutong bergerak cepat menangani insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 2 Taupa. Sedikitnya 27 siswa mengalami gejala mual dan muntah setelah mengkonsumsi makanan program makan bergizi gratis. Polres Parigi Moutong bergerak cepat menangani insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 2 Taupa. 27 siswa mengalami gejala mual dan muntah setelah mengkonsumsi makanan. Insiden terjadi pada Rabu siang 24 September 2025 saat para siswa SMP Negeri 2 Taupa mengikuti program makan bergizi gratis. 27 siswa harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan menyampaikan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan rumah sakit setempat. Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal. Polres Parimo juga membuka penyelidikan awal dengan memeriksa petugas SPPG dan mengamankan sampel makanan. Sampel tersebut dikirim ke Balai POM di Palu untuk dilakukan pengujian laboratorium. Dalam proses penyelidikan, petugas Polres juga meminta keterangan orang tua siswa dan tenaga medis. Hal ini untuk memastikan kronologi serta mengevaluasi dugaan sumber keracunan. Kami wawancara atau interview kepada pengelola SPPG serta kepala bagian masak. Dan lanjut kami cek juga ke tempat SPPG tersebut. Baik kami cek tempat penyimpanan barangnya, pencuciannya, penyajiannya, sampai tempat penyimpanan ompreng, ya, dan pencucian alat masak. Kita semua, dan kemarin kami siapkan juga anggota yang jaga di rumah sakit, baik jaga si korban dan jaga di SPPG, dan kerjasama dengan Babinsa setempat. Kita TNI Polri bekerjasama dalam hal pengamanan, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dan kami juga melaksanakan pengecekan ke Balai POM menunggu hasilnya apakah ini keracunan akibat dari makan bergizi ini atau bukan. Hingga Kamis pagi sebanyak 17 siswa sudah diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik, sementara beberapa siswa lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pihak sekolah menegaskan akan terus memantau kondisi siswa dan memberikan istirahat tambahan 3 hari kepada siswa yang baru pulih sesuai rekomendasi rumah sakit. Kapolres menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas, baik dari aspek penyelidikan maupun pemulihan kesehatan siswa. Penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium Balai POM. Dari Humas Polres Parigi Moutong melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim Opsnal Jatan Ras Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan seorang pria berinisial Erik BG berusia 23 tahun, pelaku pemerasan dengan penganiayaan terhadap korban di area parkiran Mall LA Piazza, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari. Tim Jatan Ras Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku berinisial RBG berhasil diamankan di Kampung Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, mengatakan kejadian bermula ketika korban bersama saksi hendak mengambil sepeda motor yang diparkir. Dan korban telah membayar parkir sebesar Rp5.000 per motor, namun pelaku meminta tambahan Rp10.000 per unit dan korban menolak untuk membayar permintaan pelaku. Lalu pelaku mengambil pipa besi dan dari warung terdekat dan memukul korban beberapa kali, hingga mengakibatkan luka di kepala dan memar di beberapa bagian tubuh. Seorang pemuda di Kabupaten Demak tewas setelah dibacok oleh pelaku yang merasa tersinggung diteriaki. Namun tak lama usai melancarkan aksinya, pelaku berinisial DS menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Seorang pemuda di perempatan Pasar Waru, Kecamatan Meranggen, Demak, meregang nyawa akibat aksi pembacokan yang dilakukan pelaku berinisial DS. Tak lama setelah melancarkan aksinya, pelaku menyerahkan diri dibantu Kepala Desa Waru karena kebingungan usai perbuatannya diketahui petugas. Wakapolres Demak Kompol Henry Suryo Likui Sasono menjelaskan pelaku DS yang berusia 25 tahun dan merupakan warga Desa Waru. Ia menyerahkan diri ke polisi Meranggen setelah diantar Kepala Desa Waru. Peristiwa tragis ini terjadi Kamis 28 Agustus 2025 sekitar pukul 2 dini hari. Berawal saat korban bersama temannya berhenti untuk memperbaiki sepeda motor. Pelaku DS yang melintas diteriaki korban hingga menyulut emosi dan memicu cekcok. Korban diduga memukul pelaku dengan sebatang kayu mengenai pelipis dan kepala. Pelaku yang terprovokasi balik menyerang menggunakan batu. Usai terjatuh, korban disekap dan dipukul hingga tak berdaya. Belum puas, pelaku kemudian mengambil celurit dan kembali ke lokasi seorang diri. Ia lalu membacok korban sebanyak 5 kali ke bagian punggung sebelum meninggalkan korban yang sudah terkapar. Senjata tajam itu selanjutnya dibuang ke sungai. Korban sempat dilarikan petugas ke Rumah Sakit Pelita Anugrah, namun nyawa korban tak tertolong setelah beberapa saat mendapati perawatan intensif. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain batu, sebatang kayu, kaos berlumuran darah, serta sebilah celurit yang digunakan pelaku. Untuk pertanggungjawaban hukum, pelaku DS dijerat pasal 338 KUHP dan atau pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Demak melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Demak berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu dalam menangkap 4 tersangka yang masih memiliki hubungan keluarga. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Ketiga tersangka diamankan saat membelanjakan uang palsu di Pasar Gajah, Kecamatan Gajah, serta di wilayah Kecamatan Kebodagung. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian mengamankan 1 tersangka lain berinisial BR berusia 31 tahun warga Kecamatan Godong, Kabupaten Gerobokan, yang diketahui sebagai pelaku utama produksi uang palsu. Dalam pemeriksaan, tersangka R mengaku membeli uang palsu dari BR senilai 10 juta untuk mendapatkan uang palsu senilai 50 juta rupiah. Uang tersebut kemudian diedarkan dengan cara dibelanjakan di pasar tradisional maupun warung makan. Menjadi uang 250 juta itu kalau tidak rusak ya Pak, kalau tidak rusak, karena kan dalam hal ini mereka ada cacat atau mungkin cetakannya kurang baik, itu harus dimusnahkan. Jadi kemungkinan satu ring kertas itu bisa jadi sekitar 100 sampai 150 juta. Pertama ini salah satu pelaku yaitu saudari R, itu kita amankan di Gajah. Kemudian beberapa pelaku lainnya kita ada amankan di daerah Kebun Agung, Demak yang berbatasan dengan Gerobokan. Kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga kita bisa temukan itu rumah produksinya yang ada di daerah Ngemplak Boyolali.
Betul, di sanalah lokasi tempat produksi dari uang yang kita duga rupiah palsu tadi. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.